Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kita jumpa lagi dalam acara dakwah al-irsyad pimpinan wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini masih bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Mahri, yang beliau adalah Ketua Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyah Yogyakarta. Kali ini kita masih melanjutkan fokus pada persoalan akhlak. Karena kita memahami bahwa akhlak ini menjadi persoalan paling luar biasa dibutuhkannya untuk membentuk masyarakat madani, masyarakat yang menghormati hukum, dan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita sapa dulu Ustadz Muhammad Mahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Puasa masih seger ya? Alhamdulillah. Selalu seperti itu? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ustadz, dalam diskusi-diskusi kita menemukan bahwa persoalan akhlak di berbagai bidang itu masih harus terus dirawat, terus disosialisasikan. Karena memang ini menjadi inti dari bagaimana kita hidup bersama di masyarakat dan bernegara dengan lebih baik adalah dengan akhlak yang baik. Kali ini Ustadz, kita ingin mengkaji tentang akhlak anak kepada orang tua. Bukan hanya anak kecil tentunya Ustaz, tapi yang status anaknya itu sampai tua juga tetap anak ya terhadap orang tuanya. Nah, bagaimana Ustaz? Ini dasar dari hal-hal ini mungkin bisa Ustaz uraikan lebih dulu. Kami persilahkan. Jazakallah khair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ngomong-ngomong masalah akhlak anak, kalau kita rasakan saat ini dibanding dengan waktu kita dulu masih usia kecil, ya Allah ya Rabb, sangat jauh berbeda. Dulu anak kalau dimarahi sama orang tua itu langsung dia menundukkan kepala. Sekarang enggak. Malah dia berani memandang orang tuanya dengan tidak ada rasa takut. Ini berarti ada satu dekadensi moral yang turun dari waktu zaman dulu ke sekarang. Ini kita rasakan lebih-lebih akhir-akhir ini, zaman media sosial yang sangat, boleh dibilang sangat kencang ini, pendidikan orang tua ini punya saingan berat. Jadi anak itu punya waktu yang lebih sedikit bersama orang tuanya dibanding dia di luar. Dulu yang mendidik dia orang tua dan masyarakat luar, komunitas luar. Sekarang ditambah, tidak hanya masyarakat luar, tapi masyarakat media sosial. Lebih luas lagi jangkauannya. Sebab HP ini sudah masuk jendela, bisa masuk ke luar negeri juga. Ya. Akhlak orang tua, akhlak anak kepada orang tua sekarang ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Allah Subhanahu wa taala lewat surat An-Nisa ayat 36 itu meletakkan bakti kepada orang tua itu ada di ranking atau di perangkat kedua. Dari 9 orang yang perlu kita berakhlak baik. 1,
Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah Allah, jangan kau sekutukan. Itu akhlak kita kepada Allah. Kemudian, nah ini. Habis itu Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Ihsana di sini isim tafdil. Perbuatan baik yang paling tinggi. Di atas ihsana sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, wabidil qurba. Sahabat karib yang paling dekat adalah saudara. Wal yatama, 4. Wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian wal jaridil qurba, tetangga dekat. Kemudian wal jaril junub, tetangga yang jauh. Kemudian yang ke-8 wasahibi bil jambi. Ya. Teman sejawat, teman sepekerjaan, satu kantor itu juga perlu kita berakhlak baik kepada beliau-beliau itu. Kemudian wabenis sabil, hamba sahaya, budak, pembantu rumah tangga, itu kita perlu berakhlak. Dari 9 item yang perlu kita berakhlak baik itu, Allah meletakkan orang tua ada di ranking kedua. Jadi yang lainnya orang lain itu. Nah, apa rahasianya? Kenapa kok orang tua kok sampai punya kedudukan yang begitu tinggi? Sampai-sampai Allah itu ngalah. Dalam bahasa Jawa itu mengalah. Dalam waktu kita sholat sunnah ya, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Allah mengalah untuk urusan ini, mendahulukan orang tua daripada diri Allah sendiri. Sampai-sampai di dalam sholat sunnah, entah itu sholat duha, entah itu sholat malam, kalau orang tuanya manggil, anak ini boleh jawab, sebentar ibu, saya lagi sibuk, lagi sholat. Bisa. Tapi habis itu kembali lagi ke jalur sholat. Tidak perlu membatalkan sholatnya. Tapi dipanggil orang yang lain, selain orang tua, maka ini tidak berlaku. Ini artinya Allah itu ngalah, ya, untuk urusan orang tua. Dan kata Rasulullah SAW, ridhonya orang tua itu adalah ridha Allah. Ya, ridha Allah fi ridhal walidain. Kerelaan Allah itu adalah kerelaan orang tua. Apa kata orang tua? Itu kata Allah. Wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ya. Dan apa yang tidak disukai sama orang tua itu juga yang Allah tidak sukai. Ya. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan seorang anak untuk berani berdebat saja. Imam Syafi'i mengatakan, walaupun engkau itu benar, ya, tidak ada hak untuk anak, tidak ada hak bagi anak itu untuk berdebat dengan orang tuanya. Namun ada satu hal menarik di satu sisi, kenapa anak ini bisa durhaka? Ini ada sisi-sisi lain yang mengawali. Kadang-kadang orang tua ini tidak berakhlak baik kepada anaknya. Contohnya, sering mengumpat di hadapan anak. Dia sudah nggak peduli. Anaknya lihat, pokoknya mengumpat. Atau sering menggunjing orang lain di depan anaknya. Besok anaknya akan niru. Oh, begini. Besok kalau saya menggunjing juga nggak apa-apa. Wong bapak kayak begitu, wong ibu kayak begitu. Ya. Ini nggak ada beban. Kita secara tidak langsung mendidik anak kita ke sana. Bahkan nyarisnya ini, walaupun anak itu sudah kita didik sedemikian perfect, sedemikian bagus, itu pun kadang-kadang masih melenceng. Itu pun kadang-kadang masih belok. Ini susahnya. Kenapa kok masih belok? Ya kita harus bersaing dengan HP di luar. Kita harus bersaing dengan kawan-kawannya di luar. Kita harus bisa menjadi yang lebih daripada kawannya, lebih daripada HP. Bukan berarti kita harus memusnahkan HP di hadapan anak-anak kita. Bukan berarti kita harus memusnahkan TV itu di hadapan anak-anak kita. Nanti jadi bodoh anak kita. Nggak ngerti pengetahuan gara-gara nggak dikasih HP sama orang tuanya.
nggak ngerti ada perkembangan zaman di negara lain gara-gara anak ini nggak nonton berita-berita dari luar negeri. Nah, ini juga bagaimana sikapnya orang tua untuk menemani anak ini. Ini sangat luas sekali. Nah, soal bagaimana ancaman-ancaman Allah kepada anak yang tidak berbakti, ini lebih ke arah anak ini yang sudah jatuh dewasa, apalagi yang sudah berkeluarga. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan istri daripada mengutamakan ibunya. Ya. Kadang-kadang kita lebih percaya apa yang dikatakan oleh orang lain daripada apa yang dikatakan orang tua. Bahkan ini tidak jarang dari kita. Orang tua ada merasa takut kalau mau bicara dengan anaknya. Takut kalau anaknya tersinggung. Maka demi Allah, anak ini sudah dikasih label anak durhaka. Enggak ada bau surga baginya. Orang tua baru ngerasani di dalam hati, aduh, anak saya kok begini ya terhadap saya. Maka ini besok ada hisabnya anak itu. Ya, mudah-mudahan keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian, karena ini ibadah yang enteng, yang gampang saja, yang kita berikan contoh, tidak perlu yang harus ibadah tingkat tinggi. Semoga kita diselamatkan Allah. Begitu, Ustaz. Iya, ada yang menarik, Ustaz. Jadi Ustaz menyampaikan bahwa kita sering dikalahkan oleh HP, oleh media sosial. Artinya anak kita harus ditolong dong ini. Iya. Artinya tidak dibiarkan mereka habis-habisan dimakan oleh media sosial yang tidak sehat itu. Iya. Harus ada semacam SOP begitu ya, Ustaz. Iya. Ada saran Ustaz bagaimana cara memberikan resep agar orang tua ini bisa memberikan jalan yang baik bagi anaknya untuk bergaul dengan media sosial. Iya, mau tidak mau kita juga harus masuk ke dunia itu ya, dalam rangka untuk ngawal ya. Nggak ada salahnya kalau dia punya Facebook, kita pun juga ikut Facebook. Berteman kita sama dia. Supaya apa? Kita tahu nih teman-temannya siapa saja. Kecuali kalau kita bisa meyakinkan diri bahwa teman-temannya ini ada di jalur yang aman gitu. Termasuk juga Instagram atau TikTok yang sekarang ini ya. Selama itu masih bisa kita kawal dengan baik, nah ala kulli hal itu masih lebih bagus gitu. Ya. Tapi saya termasuk orang yang kurang setuju ya mematikan, karena cita-cita anak itu banyak tumbuh dari inspirasi dari luar gitu. Jadi kalau saya bisa begini lebih bagus ini, kayak di negara sana itu. Ya, dalam hal yang positif. Memang itu berat sekali, sangat berat. Tantangan kita ya ada di HP itu ya. Apalagi kalau bisa orang tua ini menerapkan penggunaan HP pada jam-jam tertentu. Jadi kita bisa kontrol. Kamu boleh pakai HP dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, orang tuanya juga buka itu. Jadi sama-sama tahu ini kemana dia jalan, dia juga tahu ini. Oh ini ayah saya juga lagi mengikuti. Insya Allah anak yang tadinya berangkat dari rasa terpaksa nanti akan timbul dari hatinya sendiri. Seperti orang kita paksa anak ke masjid, ayo ke masjid. Ini sudah azan, ayo cepat ke masjid. Waktu awal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima mungkin masih terpaksa. Nah nanti sudah ke-8, ke-9, ke-10 sampai ke-15, ke-20 kalinya kita tanpa suruh pun kita hanya melihat aja. Udah dia langsung ambil sarung, dia berangkat ke masjid. Ini sudah nggak pakai disuruh-suruh lagi sudah. Tapi awal itu wajib itu dipaksa. Hampir saya belum pernah lihat itu anak-anak itu yang dengan kesadarannya sendiri yang langsung, sedikit sekali mungkin ya, kalau tahu ada ya, sedikit sekali. Itu pun harus diberi contoh oleh ayahnya. Begitu Ustaz. Ya. Ustaz, jadi dikatakan bahwa sekarang ini anak itu bareng orang tua itu lebih sedikit, banyak di luar gitu. Waktunya. Ya. Waktunya itu. Bahkan
di luar kota, bahkan di luar negeri. Nah, ini bagaimana nih cara mengaktualisasikan bakti kepada orang tua gitu ya, dengan cara yang jauh seperti itu. Ya, paling tidak sebagai seorang anak ya, punya porsi khusus untuk menyisihkan waktunya buat ibu bapaknya. Kalau dia sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya ini milik orang tua saya, itu mesti disadari dulu. Nah, adapun bentuk komunikasi sekarang alhamdulillah sudah ada HP, itu lebih enak kita komunikasi dengan anak. Nah, kadang mengatur ritme komunikasi ini yang buat orang tua sih gampang ya, tapi buat anak kadang-kadang punya karena kesibukan sendiri itu, sehingga kita menjadi nomor 2 gitu. Nomor 2. Makanya ya tidak ada jalan lain. Ya sambil kita hubungin anak kita yang ada di luar kota. Gimana kabarnya nak? Baik. Ya jangan lupa sholat ya. Doakan ayah ya. Doakan ibu. Ya. Doakan ini adik-adikmu, kakak-kakakmu, doakan. Ya. Kalau dia punya waktu luang ya. Apalagi kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol santai, itu kita lebih punya banyak waktu. Nah, kadang juga ada tipe orang tua yang kurang peduli. Karena apa? Dia disibukkan oleh urusan pekerjaannya, urusan dunianya. Sehingga dia lupa bahwa keluarga ini number 1 ya. Keluarga ini nomor 1. Pekerjaan itu nomor 2. Maksud saya porsi perhatiannya ya. Kalau sudah anak tidak punya tempat, tidak punya wadah perhatian dari orang tua, maka dia akan mencari wadah lain di luar yang kira-kira wadahnya itu melebihi dari porsi orang tuanya. Apalagi kalau wadah itu ditutup oleh ayah ibunya. Anehnya orang tua yang seperti ini masih berharap mudah-mudahan anak saya soleh-soleha. Dari mana? Didik aja enggak kok. Ya kadang-kadang begitu, Ustaz. Didik enggak, nelpon enggak, nasihatin enggak. Tanya, nak kamu sudah salat belum? Enggak pernah. Sementara di satu sisi ini orang tua mengharap mudah-mudahan anak saya jadi soleh-soleha. Anak kita ini enggak bisa pakai remote control ini tiba-tiba berubah dari hitam menjadi putih, enggak bisa. Susah ini. Karena ya tadi itu persaingan orang tua yang cukup hebat. Di luar itu adalah semuanya usaha ya, Ustaz ya. Usaha. Di luar itu kita minta kepada Allah, karena yang menguasai hati anak kita dan yang menguasai hati kita itu cuma Allah. Dia adalah zat yang maha membolak-balikkan hati gitu. Begitu, Ustaz. Artinya sebetulnya penting ya, baik apakah itu dimulai orang tua atau dimulai dari sang anak gitu, untuk semacam membuat jadwal agak rutin begitu, Ya, kapan berkomunikasi gitu, Ustaz ya. bagus itu kalau bisa begitu. Ahsan itu lebih bagus. Kalau bisa ada kesepakatan begitu, tiap hari Jumat ya, kita sepakat ketemu, ngobrol bareng. Ada, saya punya sohib tuh, di orang tuanya di Surabaya. Kemudian anaknya ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor. Setiap Jumat pagi, itu anaknya terbang ke Surabaya, khusus untuk makan orang tuanya. Setelah itu selesai habis Jumat, dia pulang lagi kembali ke Masya Allah, Masya Allah. Dia menyempatkan waktu dan barokahnya Masya Allah. Luar biasa. Sampai hari ini juga masih jaya. Ada satu filosofi dari malah negara bukan muslim ini. Kalau engkau ingin jadi raja, jadikan orang tuamu raja. Dia bukan muslim. Apalagi nanti kalau dia ada di agama Islam gitu. Saya rasa begitu, Ustaz. Nah, Masya Allah. Iya. Memang salah satu bentuk dari hubungan orang tua sama anak yang baik itu harus ditunjukkan dengan komunikasi ya, Ustaz. Ya. Tentunya komunikasi yang baik, kita melihat lebih sering gitu. Atau adalah gitu.
di mana anak-anak itu hanya berkomunikasi dengan orang tuanya ketika butuh sesuatu. Ya. Kirimannya habis kalau masih sekolah gitu ya. Atau ada masalah tertentu begitu kan. Iya. Ketika baik-baik saja justru tidak ada komunikasi. Ada komunikasi. Padahal orang tua itu kan perlu disenangkan ini. Butuh ya. Kabar yang baik, Iya. komunikasi yang baik. Sehingga kalau anaknya tidak memulai mungkin juga bisa juga orang tuanya yang mulai komunikasi saja. Yang sering begitu ya. Gitu ya. Orang tua kadang-kadang suka mulai duluan. Jadi biar anaknya itu mau terbuka. Ala kulihal malah yang lebih enak dipandang lah ya. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin untuk kali ini antum ada kata akhir dari sesi ini Ustaz untuk disampaikan kepada kaum muslimin semua untuk dalam hal hubungan orang tua dan anak ini. Iya, satu saja yang mungkin enteng bisa dikerjakan. Ukuran durhaka kepada orang tua itu bukan membentak, itu kejauhan. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan ya, itu membentak atau bermuka kurang manis terhadap orang tua. Tapi mengangkat suara melebihi dari nada suara orang tua itu sudah punya hisab sendiri kepada Allah, besok dicatat sama Allah itu. Nah mungkin itu kadang-kadang kalau masyarakat Jawa dengan orang tuanya itu boso ya, apa namanya? Kromo. Ya kromo, pakai kromo. Ya. Tapi itu dulu anak-anak sekarang sudah jarang menganggap orang tua. Panggilannya sudah bukan Pak, Ibu, enggak. Panggilannya Bro. Luar biasa. Mungkin gitu saja. Terima kasih Ustaz Muhammad Mahdi untuk sesi ini. Insya Allah ilmunya manfaat. Dan saudara sekalian kaum muslimin, demikian perjumpaan kita pada sesi ini. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, anak-anak kita soleh dan solihah, dan kemudian bisa menjadi bagian dari kebaikan negeri ini secara keseluruhan. Bila terhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.